Tapi gue penasaran, bener nggak Ji, kalau dari pengalaman lo, kalau misalnya kita mau bunuh ular nih, ular berbisa, kita mau bunuh, nggak mati ularnya, dendam, bener nggak? Enggak, Bang. Tapi lo pernah dengar kata-kata? Kata itu mitos ya? Itu mitos. Mitos, cuma yang jelas ular ini dia lama mati, Bang. Bang Coki penggal kepalanya, badannya ini masih bisa ngelawan, masih bisa jalan dan lama matinya. Jadi karena ular ini kemampuannya tuh luar biasa ya. Tuhan tuh udah nyiptain mereka ini dengan keluar biasaannya. Otak ular ini walaupun minim dapat oksigen, dia masih tetap bisa hidup, Bang. Misalkan dia tinggal di dalam lubang tanah nih yang benar-benar di dalam banget, yang minim oksigennya. Dia masih tetap hidup. Dia berenang nyelam pun lama banget karena paru-parunya panjang. Nah, ketika dipenggal, otaknya kan lepas dari badan, kepalanya. Itu kepala masih bisa gigit, Bang. Walaupun udah mati. Masih bisa gigit kita dan bisanya masih berfungsi. Di hampir semua jenis ular atau di spesies tertentu aja? Di semua jenis ular. Ular itu masih bisa hidup selama 1 kali 24 jam walau udah dipenggal kepalanya. Oke, gue pengen konfirmasi. Lu kan pengalaman pasti jauh lebih banyak daripada gue sebagai orang awam ya. Gue mau nanya, bener nggak ada ular yang bisa makan manusia? Bener. Banyak kejadian, Bang. Di Indonesia itu nggak ada anaconda sebetulnya. Cuma adanya itu Reticulatus python sama Bifitatus python. Nah, ada beberapa kejadian beberapa tahun terakhir di Muna, Sulawesi sana, itu nenek-nenek dimakan ular piton ketika dia mau ke kakus, ke toilet. Dimakan sama piton besar. Biasanya kejadiannya bisa seperti itu tuh. Apa sih faktor-faktor yang bikin akhirnya ular bisa makan manusia itu kenapa sih? Banyak faktor. Supaya kita edukasinya juga bukan nggak nakut-nakutin orang doang nih. Supaya nanti kasihan, udah dia PR move-nya dikit kan. Nanti ngeliat Piton dibacok lagi. Kita harus fair. Jadi gini, Bang, salahnya itu ada di kita juga sebetulnya. Gini, alam ini udah ngatur ritme kehidupan satwa dengan manusia itu sesuai dengan yang dia atur gitu. Nah, ketika sekarang babi hutan banyak diburu sebagai makanan alami piton besar tadi, otomatis piton itu nggak ada makanan lain dong. Make sense. Nah, ketika dia udah lapar banget, adanya orang di depan dia yang lewat, dimakan nggak tuh orang? Iya, mau nggak mau. Jangankan ular, orang aja kalau udah nggak ada makanan lagi, temannya bisa dimakan. Betul. Kan begitu. Urusannya sama lambung, Bang. Betul. Nah, itu faktor utamanya. Yang kedua adalah tidak adanya habitat atau kerusakan habitat. Alih fungsi hutan menjadi tempat tinggal kita. Jadi ular ini dulunya itu yang punya rumah, Bang, sama hewan-hewan lainnya. Nah, ketika alih fungsi hutan ini menjadi perkebunan, menjadi tempat tinggal manusia, akhirnya ular nggak punya habitat dan dia menyesuaikan diri di sekitar situ, makanannya juga berkurang secara alami di situ, akhirnya ya konflik dengan kita, makan kita akhirnya. Iya, jadi pada akhirnya kalau mau diurut-urut secara logika ya salahnya di manusia.